Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Marsha dengan NIM M2202049. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu Dian Forkoni Hamdan, mata kuliah epidemiologi. Langsung saja, nomor 1 yaitu berikut ini yang merupakan ukuran dari frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit, orang, tempat, dan waktu. Jawabannya adalah D. Total keseluruhan orang yang sehat. Kenapa? Karena di sini yang dicari adalah total orang yang sehat. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu berikut ini merupakan pengaruh untuk mengukur rate adalah. Nah, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena dalam ukuran frekuensi penyakit di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkannya dalam periode tertentu. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya, berikut ini yang benar untuk mengukur rasio adalah. Jawabannya A. Kenapa? Karena rasio adalah suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkannya dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya nomor 4, dalam suatu KLB penyakit tifus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan sebanyak 15 orang. Maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah A. Kenapa? Karena jumlah perempuan 2 kali lebih besar daripada jumlah penderita laki-laki. Maka jumlah laki-laki lebih kecil daripada jumlah perempuan. Yang kelima, ukuran epidemiologi yang merupakan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibanding dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang berisiko adalah. Jawabannya morbilitas. Kenapa? Karena morbilitas adalah ukuran yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada populasi yang mengacu pada angka kesakitan. Nomor 6, kasus baru suatu penyakit pada populasi berisiko dalam periode jangka waktu tertentu disebut insidence. Kenapa? Karena insidence merupakan kasus baru suatu penyakit pada populasi yang berisiko dalam periode atau langsung dalam periode. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah jumlah orang yang sakit? Nah, A, B, C, D, E, F, G merupakan orang yang diamati apakah mengalami sakit atau tidak selama 7 tahun. Nah, seperti yang kita lihat, yang putih itu periode orang yang sehat, yang abu-abu itu yang sakit, dan yang kuning itu orang yang hilang dalam pengamatan, dan selanjutnya itu yang titik itu sudah meninggal. Jadi yang kita lihat seperti itu, seperti ada pada kolom yang warna abu-abu itu ada 3 orang yang meninggal. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8, suatu ukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit, bagaimana penggunaannya khusus pada kejadian wabah atau KLB. Salah satu ciri-cirinya adalah semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula kemampuan penyakitnya. Nah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa? Karena ketiga pilihan tersebut itu menyatakan pengukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit di mana penggunaan khusus pada kejadian wabah atau KLB. Salah satu cirinya itu ditandai dengan semakin tingginya nilai, maka semakin tinggi pula kemampuannya. 9. Suatu kejadian keracunan makanan terjadi pada tamu undangan di suatu pesta pernikahan. Tetapi ada juga yang terkena keracunan makanan bukan karena makanan yang dari pesta. Jawabannya adalah D, semua benar. Kenapa? Karena ada juga yang terkena keracunan itu bukan hanya karena makanan dari pesta. Nomor 10, dalam epidemiologi, jumlah orang yang terkena kasus penyakit lama dan kasus baru dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu disebut dengan A. Prevalence. Kenapa? Karena
prevalensi merupakan jumlah yang mengukur kasus baru dan kasus lama. Nomor 11, ukuran frekuensi penyakit dapat digunakan untuk, jawabannya adalah D, benar semua. Kenapa? Karena beberapa ukuran dan penyakit itu digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit, menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan, dan juga menyatakan banyaknya kasus-kasus. Nomor 12, suatu penelitian dilakukan untuk mengamati 50 orang yang berlangsung pada tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan catatan medis, ditemukan ada 10 orang yang sedang mengalami sakit yang diamati. Kemudian selama 2 tahun 2010 sampai 2004 ada 5 orang yang mengalami sakit, dan di antara 5 orang yang sakit ada 2 di antaranya yang sembuh. Pada saat penelitian berdasarkan kondisi tersebut, berapakah frekuensi jumlah kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah C, 15 kasus. Karena dalam epidemiologi, ukuran prevalensi penyakit dapat digunakan untuk mengukur kasus lama dan kasus baru. Nomor 13, crude death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada jangka waktu umumnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Crude death rate atau angka kematian kasar juga sangat berpengaruh pada komposisi jenis kelamin dan usia penduduk. Pernyataan di atas merupakan A, benar. Kenapa? Ya karena seperti itu tadi, crude death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada jangka waktu umumnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. 14. Suatu peristiwa kematian penduduk Kota Palopo tahun 2018 sebanyak 17.308.680 orang, dan jumlah penduduk Kota Palopo adalah 178.044 orang. Berapa CDR tahun 2018? Jawabannya adalah C. Karena sesuai rumus ukuran CDR, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kasus lalu dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 10 orang per 1000 penduduk. Angka kematian bayi baru lahir atau disebut dengan NMR adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Manfaat NMR adalah D, semua benar. Kenapa? Karena dengan adanya NMR dapat diberikan solusi beberapa program kesehatan sehingga menurunkan angka kematian ibu dan anak, seperti tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, program imunisasi, dan juga pertolongan. 16. Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita UFMR yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Manfaatnya adalah mengukur status kesehatan bayi. Jumlah kematian bayi anak usia 5 tahun akibat diare di rumah sakit sayang ibu dilaporkan sebanyak 59 orang. Jumlah anak yang berusia 5 tahun pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Berapakah UMR penyakit tersebut? Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena berdasarkan rumus UFMR, jumlah keseluruhan balita dalam waktu setahun dibagi dengan jumlah balita pada waktu itu dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 11,75%. 17. Maternal mortality rate atau MMR, angka kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berkaitan dengan semua benar. Kenapa? Karena kematian ibu tidak hanya karena satu faktor saja, melainkan ada banyak faktor seperti sosial ekonomi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, pertolongan persalinan dan perawatan nifas, dan masih banyak lagi. 18. Total kematian ibu karena persalinan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebanyak 530.304.000 orang.
dan jumlah seluruh kelahiran hidup tahun 2022 sebanyak 12.390.000 orang. Berapakah MMR tahun 2022? Jawabannya adalah B, 43 orang per 1.000 penduduk. Kenapa? Karena seperti rumus MMR itu 530.304 dibagi dengan 12.390.000 orang. Maka hasilnya lalu dikalikan dengan 1.000, maka hasilnya adalah 43 per 1.000. Selanjutnya 19. CVR atau Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Case Fatality Rate digunakan untuk mengetahui penyakit dengan tingkat kematian tinggi, tingkat keparahan atau kefatalan suatu penyakit. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Ya karena itu CVR atau Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Yang terakhir 20. Kematian akibat gagal ginjal di Rumah Sakit Sayang Rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Berapakah CVR penyakit tersebut? Jawabannya adalah 50%. Kenapa? Karena seperti pada rumus yaitu 56 per 112 itu dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 50%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.